Kita tidak selalu dipertemukan dengan orang yang baik. Akan tetapi, jadilah baik di setiap orang yang kita temui. Ternyata dakwah yang paling berat adalah dakwah kepada keluarga sendiri dan kepada teman terdekat sendiri. Ini saya, dakwah nih, menyampaikan sama teman-teman. Karena kan teman-teman bukan saudara saya, bukan keluarga saya, dan orang jauh ya, itu lebih mudah untuk diterima. Tapi ketika saya sampaikan kepada keluarga saya sendiri, kakak saya, abang saya, adik saya, orang tua saya, belum tentu mereka menerima. Karena ternyata mengingatkan terhadap nasihat dan kebaikan itu lebih sulit kepada orang-orang terdekat dibanding orang-orang yang jauh dari kita. Itu sulit ya Bu ya? Betul nggak Bu? Nyuruh anak sholat sulit nggak? Sulit. Nyuruh anak ngaji sulit. Makanya orang tua mondokin anaknya, sekolahin anaknya. Kenapa? Kadang kalau dididik sendiri itu jadi PR yang lebih besar. Mereka malah tidak hormat dan melawan sama orang tua, akhirnya lebih susah. Saya teringat dengan salah satu pepatah Jepang yang menjadi motivasi bagi saya. Nana korobi ya oki, jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Artinya apa? Artinya seperih apapun luka, sesulit apapun cobaan, jangan pernah sesekali kamu berpikir untuk menyerah. Karena sejatinya kuwara kuno tane, penderitaan adalah bukti dari kesenangan. Tidak ada satupun orang yang sukses di dunia ini yang tidak pernah jauh dari kata penderitaan. Ingat, semua orang tertimpa masalah, tapi orang yang hebat adalah orang-orang yang mampu melewati badai masalah yang datang kepada kehidupannya. Memang kita butuh untuk diberikan masalah agar kita lebih kuat. Kita butuh untuk melewati kerikil-kerikil yang tajam agar kita lebih hebat lagi dalam menghadapi masalah, dan kita butuh hal-hal yang memang menjadi duri untuk kehidupan kita. Kenapa? Agar kita lebih bersyukur dan lebih mengingat akan karunia kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadas ada 2. Pertama hadas kecil, kedua hadas. Kalau hadas kecil diangkatnya dengan apa? Toharohnya dengan apa? Dengan wudhu atau dengan tayamum. Ya, pastinya dengan air. Kalau hadas besar, toharohnya dengan apa? Mandi. Kalau nggak ada air juga dengan tayamum. Jadi toharoh itu adalah suci dari hadas dan najis. Hadas apa? Hadas kecil maupun hadas besar. Kalau hadas kecil disucikannya dengan wudhu. Kalau nggak ada wudhu, kalau nggak ada air, tayamum. Hadas besar disucikannya dengan mandi. Kalau nggak ada air, juga dengan tayamum. Nanti kita akan bahas bagaimana cara tayamum, bagaimana niat tayamum, dan lain-lain. Suci dari hadas dan najis. Najis ada berapa? Najis macam-macamnya ada 7, benar ya? Kalau dilihat dari segi hukum ada 3. Najis apa? Mukhafafah, mutawassithah, mukhallathah. Udah pinter semuanya ya? Najis ada 7. Jadi toharoh itu harus suci dari hadas, suci dari najis ya. Kalau kita baca fikih, hadas diangkat, najis dihilangkan. Kenapa begitu? Kalau kita nanti bahas fikih, mengangkat hadas, menghilangkan najis. Kenapa hadas diangkat, najis dihilangkan? Kenapa? Hadas kenapa diangkat kalau najis dihilangkan? Karena kalau hadas diangkat karena nggak kelihatan. Ibu tadinya punya wudhu, habis itu kentut. Kelihatan nggak ibu punya hadas apa enggak? Enggak. Saya nih ngelihat ibu-ibu nggak kelihatan nih, mana yang punya wudhu, mana enggak. Karena hadas itu enggak nampak. Maka kalau dalam Islam fikih, hadas itu diangkat. Tapi kalau najis dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Karena najis kelihatan. Darah kelihatan, hilangin dulu. Ada muntah, kelihatan, hilangin dulu gitu ya. Jadi nanti ketika kita belajar fikih akan ketemu istilahnya kalau hadas diangkat, kalau najis dihilangkan.
Itu dulu ya. Niat menikah bukan karena sudah punya uang tapi banyak. Ada 4 niat ketika mau menikah. Apa saja? Yang pertama, nawaitu bihadat tazwij mahabbatallahi azza wa jalla. Ya Allah, saya niat menikah untuk mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, apa niat menikah? Nawaitu bihadat tazwij mahabbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya niat menikah karena mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, niat menikah adalah nawaitu bihadat tazwij tabarruk, mencari keberkahan li du'ail waladis sholih, untuk mendapatkan doa dari keturunan-keturunan yang solih. Dan yang keempat, niat menikah adalah nawaitu bihadat tazwij at-tahassun, menjaga diri minasyaiton, dari godaan syaitan. Karena takut kalau kita mentar-entarkan untuk menikah, banyak godaan syaitan yang datang, udah maksiat aja. Orang kalau dapat nikmat dari Allah, kita tahu nikmat ini bisa jadi ujian. Saya sudah pernah sampaikan sebelumnya, ujian tuh kan ada 2. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kita diuji kadang-kadang dengan kesedihan, ditinggal orang tersayang, meninggal dunia, kehilangan harta benda tuh bisyarri wal khairi. Tapi kadang-kadang kita diuji dengan kesenangan, punya suami ganteng, hartanya banyak, anaknya banyak, popularitas, jabatan, kuasa dan lain sebagainya. Itu juga ujian. Banyak orang yang berpikir seperti ini. Bahagia itu adalah ketika punya rumah bertingkat-tingkat, mobil mewah mengkilat, emasnya banyak, sampai diikat-ikat, istrinya pun cantik memikat. Tapi ternyata bukan itu definisi kebahagiaan yang sebenarnya. Bahagia itu adalah bagaimana satu keluarga bisa saling mengingatkan untuk kebaikan. Wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabri. Saling mengingatkan untuk kebaikan dan saling mengingatkan untuk kesabaran. Suami punya masalah, istri bisa mengingatkan, "Mas, ya sabar ya, ini ujian dari Allah." Istri dikasih nafkah sedikit sama suami karena pendapatan suami mungkin yang tidak banyak, suaminya bisa mengajarkan syukur terhadap istrinya. Bu, istriku, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih kasih kita kelebihan untuk bisa makan. Lihat di luar sana yang tidak bisa makan. Begitupun seorang ibu, ketika dia sudah mampu bersyukur atas nikmat yang suaminya berikan, dia pun mampu mengaplikasikannya dengan rasa bersyukur tersebut dalam kehidupan rumah tangga dan bisa mengajarkan anak-anaknya. Anak-anak yang bersyukur itu lahir dari ibu-ibu yang rajin bersyukur. Tapi anak-anak yang hedon itu juga tidak terlepas dari ibu-ibu yang hedon. Dan dalam versi pandangan manusia, takdir itu mu'alak, masih bisa berubah-ubah, tergantung dengan ketetapan. Nah, kok bisa takdir itu nantinya berubah? Bisa dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. La yuraddul qada ila du'a, kata Rasul. Tidak ada yang bisa merubah satu ketetapan takdir kecuali doa. Ya Allah, banyakkan rizkiku, padahal udah tertulis nih. Fayanfukhu fihi ruh, ketika usia 4 bulan ditiup ruhnya, ditulis juga, dicatat rizkinya sekian. Ini anak bayi yang lahir dari kecil sampai gede jadi orang miskin, nggak pernah nih dia jadi orang kaya. Tapi karena dia ikhtiar, dia doa tidak henti-henti sama Allah, ya Allah, rubahlah keadaan saya menjadi orang yang kecukupan. Karena ikhtiarnya luar biasa, ibadahnya luar biasa, doanya sama Allah luar biasa, Allah rubah rizki. Itu namanya takdir mu'alak, ya. Lebih baik agak terlambat menikah daripada salah menikah sama orang gitu ya. Alhamdulillah jomblo. Ya luar biasa ya, memang di era zaman sekarang agak makin banyak ujiannya untuk kita-kita yang masih jomblo nih, karena berperang sama konten-konten sosial media yang pada so sweet gitu kan sama pasangannya, baik yang halal maupun yang belum halal, dan itu menjadi ujian tersendiri buat kita yang jomblo. Gimana caranya tahan dengan keimanan. Jomblo itu bukan tentang kesepian ya, jomblo itu freedom sih. Sambil kita menunggu jodoh yang benar-benar dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seduh kopimu, sudahi jomblomu. Hafizna kullal Qur'an, jawirna talqal lisan, fahimna haqqal bayan.